Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Jihan Alia Herza, Mutia Alia Putri, M. Rifki Ilham, dan Sabrina Fadila Barni. Kami akan menjelaskan mengenai teknologi dalam bidang pertanian. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian teknologi dalam bidang pertanian, jenis-jenis teknologi pertanian, sejarah teknologi pertanian, 4. Peluang pengembangan teknologi pertanian, 5. Tantangan dalam pengembangan, 6. Kelebihan dan kekurangan teknologi dalam bidang pertanian. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi dalam bidang pertanian. Teknologi pertanian adalah pelaksanaan prinsip-prinsip matematika dan ilmu-ilmu lingkungan kehidupan dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis, sumber daya pertanian, dan sumber daya lingkungan kehidupan untuk kesejahteraan manusia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis teknologi pertanian. Yang pertama yaitu transplanter. Teknologi ini direkomendasikan oleh Litbang Kementerian RI untuk hal tanaman padi. Teknologi ini meningkatkan produksi padi hingga 30%. Transplanter merupakan alat penanaman bibit dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi persamaan yang seragam. Secara umum ada dua jenis mesin tanaman bibit padi, dibedakan berdasarkan cara penyamaian dan persiapan bibit padinya. Yang pertama yaitu mesin yang memakai bibit yang ditanam atau disemai di lahan. Mesin ini memiliki kelebihan yang dapat digunakan tanpa harus mengubah cara pesemaian bibit yang biasa dilakukan secara tradisional sebelumnya. Namun demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil bibit cukup lama, sehingga kapasitas kerja total mesin menjadi kecil. Yang kedua adalah mesin tanaman yang memakai bibit yang secara khusus disemai pada kotak khusus. Penggunaan alat transplanter mensyaratkan beberapa persyaratan teknik. Di antaranya yang pertama yaitu olahan tanah sempurna, yang kedua yaitu lahan yang acak, yang ketiga yaitu persamaan sistem dapok. Yang kedua yaitu Indo Combine Harvester. Indo Combine Harvester adalah alat untuk panen padi yang memudahkan dalam proses pemotongan hingga pengantongan padi. Yang ketiga yaitu mesin pemilihan bibit unggul. Mesin tersebut banyak digunakan perusahaan pembibit untuk tahap seleksi bibit unggul. Misalnya digunakan pada pemilihan bibit unggul jagung hibrida. Yang keempat yaitu alat pengeringan kedelai. Alat pengeringan kedelai ini mampu mempersingkat waktu pengeringan yang biasanya dilakukan selama 8 hari dipersingkat menjadi 1 hari. Yang kelima yaitu instalasi pengolahan limbah. Dengan menerapkan teknologi instalasi pengolahan limbah ternak dapat diubah menjadi pupuk organik. Ini menjadi nilai tambah pada peternak. Baiklah, selanjutnya yaitu yang C, sejarah teknologi bidang pertanian. Sejarah lahirnya ilmu-ilmu dalam lingkup pertanian dipicu oleh kebutuhan untuk pemenuhan pembukaan dan pengerjaan area pertanian secara luas di Amerika Serikat maupun Eropa pada pertengahan abad ke-18. Perkembangan pendidikan tinggi teknologi pertanian di Indonesia yang dimulai awal tahun 1960-an tidak terlepas dari perkembangan pendidikan tinggi teknik dan pertanian semenjak abad pendudukan Belanda yang memang secara historis meletak landasannya di Indonesia. Perang Dunia I yang terjadi di Eropa sudah menyebabkan gangguan hubungan internasional. Selang waktu, armada sulit untuk masuk ke Samudra Hindia, sehingga tenaga-tenaga berbakat yang sebelumnya banyak didatangkan dari Eropa merasa kesusahan untuk masuk ke Indonesia. Pencetakan tenaga berbakat teknik menengah dan tinggi, baik untuk anggota teknik dan pertanian, dibuat menjadi kebutuhan oleh pemerintah Hindia Belanda pada ketika pendudukan di Indonesia.
Untuk mencukupi kebutuhan tenaga terampil anggota pertanian, peternakan dan perkebunan yang secara intensif diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Jawa dan Sumatera dalam program Kultur Stelsel pada awal abad ke-19. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, karenanya di Bogor atau dulunya disebut Butenzop, didirikan beberapa lembaga pendidikan menengah untuk anggota pertanian dan kedokteran binatang, yakni Middelbaar Landbouw School. Selanjutnya itu Middelbaar Bosbouw School dan Netherlands Indische Verland School. Baiklah, selanjutnya yaitu yang D, peluang pengembangan teknologi di Indonesia. Di Indonesia, pertanian tidak bisa dilepaskan karena negara Indonesia sampai saat ini masih merupakan negara agraris. Oleh karena itu, pertanian memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Sektor pertanian Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan yang setiap tahunnya selalu membuat petani kesulitan. Salah satu masalah sektor pertanian di Indonesia adalah teknologi pertanian. Dengan adanya peran teknologi pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akan tetapi, teknologi pertanian di beberapa wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan, karena masih harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi alam, tenaga ahli yang mengoperasikan peralatan, serta pengetahuan masyarakat tentang alat teknologi pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Alia Harza dengan NIM 19231125. Saya berasal dari kelas IPA C 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan dalam pengembangan teknologi pertanian. Nah, teknologi pertanian di Indonesia tidaklah gampang, memiliki tantangan yang harus dihadapi untuk diterapkan di Indonesia. Di Indonesia, membeli mesin membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga untuk memanfaatkan pengembangan teknologi bidang pertanian lumayan sulit untuk dikembangkan di Indonesia. Padahal teknologi bisa kapan saja mengalami kerusakan. Karena sering mengalami kerusakan ini, sehingga petani tidak ingin membeli alat, padahal harganya mahal. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman petani akan penggunaan alat untuk dimanfaatkan secara efisien. Jadi para petani harus siap menerima kenyataan ini. Teknologi dapat mudah berkembang, tetapi juga dapat mudah rusak. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan yang mendorong petani untuk kreatif dalam memanfaatkan teknologi, agar uang yang digelontorkan oleh petani untuk membeli mesin tidaklah sia-sia. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan teknologi bidang pertanian. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan pengembangan teknologi bidang pertanian tidaklah mudah. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang harus dihadapi. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, jika ketersediaan teknologi yang lebih canggih dan modern bisa berkembang, segala kegiatan pertanian akan jauh lebih berkembang dan juga semakin maju. Nah, yang kedua, produktivitas yang dihasilkan akan meningkat sehingga menghasilkan berbagai keuntungan yang besar. Yang ketiga, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Untuk kekurangannya, masalah hambatan untuk situasi ini adalah literasi petani nelayan terhadap IT masih rendah sekali. Masih banyak penggunaan IT dalam perkembangan tidak mendorong produktivitas. Media sosial tidak digunakan untuk aksi produktif. Nah, untuk kekurangannya ini, penerapan sangatlah berpengaruh, karena jika tidak memanfaatkan IT, kita tidak akan memajukan pertanian di Indonesia. Sehingga untuk mengatasi itu perlunya penyuluhan tentang pemanfaatan IT, baik itu dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pertanian. Nah,
petani juga harus memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk memasarkan produknya agar produktivitas dari pertaniannya berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.